Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Opa Oma yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Saya berharap Bapak Ibu, Opa Oma semua ada dalam keadaan yang sehat semuanya. Walaupun selama beberapa waktu ini kita hanya diam di rumah saja. Pada hari ini kita mau mencoba untuk melakukan ibadah lansia yang pertama kali secara online. Mari kita menyiapkan hati kita untuk bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan jika pada pagi hari ini kami boleh melakukan ibadah secara online bersama dengan orang tua kami, Bapak, Ibu, Opa, Oma yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami, sehingga sampai pada detik ini kami masih Tuhan berikan kesempatan untuk kami boleh beribadah. Tuhan, kami mohon penyertaan Tuhan dalam ibadah saat ini, mulai dari awal, pertengahan, sampai selesainya nanti, hanya di dalam penyertaan tangan-Mu saja. Terima kasih Tuhan, ampuni kami, layakkan kami untuk melaksanakan ibadah ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya.
Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur karena pada hari ini kami masih boleh untuk mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami yang mendengarkan firman-Mu, biarlah firman ini boleh mengisi hati dan pikiran kami, terlebih boleh kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Mazmur 62 ayat 6-8 akan saya bacakan. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Bacaan kita pada hari ini terambil dari Galatia 6 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab, kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Yang berbahagia adalah mereka yang mau mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan ini, satu hal yang tidak bisa diketahui adalah hari esok. Banyak orang merancangkan masa depannya, membuat skema bagi kehidupannya di masa depan akan seperti apa, dan berusaha menjalankan apa yang dirancangkannya. Pengalaman iman kita menunjukkan rancangan yang telah kita buat dan kerjakan terkadang tidak berjalan sesuai dengan skema yang diharapkan.
Sejak awal tahun 2020, segala skema yang sudah dipersiapkan, baik skema kehidupan pribadi, skema industri berat, skema industri ringan, skema pariwisata, skema perbankan, skema kesehatan, dan masih banyak skema-skema yang dirancangkan di tahun 2019 untuk dijalankan di tahun 2020, itu tidak bisa dilakukan. Hal tersebut menjadi berubah karena keadaan yang terjadi. Tidak satu pun yang menyangka bahwa corona telah mengubah dunia. Dan satu hal yang pasti yang telah kita saksikan akibat perubahan dalam sektor ini adalah perubahan gaya hidup. Bahkan ada juga perubahan rasa empati di samping mereka yang mengalami tekanan. Bagaimana menghadapi ketidakpastian akan hari esok tanpa kehilangan rasa empati pada mereka yang lain? Bagaimana menghadapi ketidakpastian akan hari esok dengan tetap hidup bersama saudara-saudara seiman dan merasakan sepenanggungan bersama? Teks Galatia 6 ayat 1 sampai dengan 10 diberikan oleh Majelis Jemaat kepada saya pada tanggal 20 Juni yang lalu dan akan saya sampaikan pada hari ini 1 Juli. Yang garis temanya adalah memenuhi hukum Tuhan dengan bertolong-tolongan. Secara keseluruhan, ayat-ayat dalam teks yang kita baca tadi mengajak kita untuk melibatkan diri bersama dengan yang lain untuk saling membantu. Tanpa situasi corona pun, seharusnya teks Galatia ini sudah dibunyikan oleh kita. Dan dalam situasi yang ditambahkan yaitu corona, maka seharusnya teks ini bukan hanya dibunyikan dengan suara yang lirih, tetapi harus digemakan dengan semakin nyaring. Lalu bagaimana membunyikan teks dalam bacaan kita ini? Bukankah tolong menolong itu juga menyangkut dari orang yang ditolong dan orang yang menolong? Ayat 5 dikatakan, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Setiap orang itu memiliki bebannya sendiri. Jadi tidak ada satu orang yang tidak punya beban untuk ditanggungnya. Jadi maksudnya begitu kan? Namun Bapak Ibu yang dikasihi oleh Kristus, ketika kita membaca ayat sebelumnya, yaitu di ayat yang kedua, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saya memahami kedua teks, yaitu ayat kedua dan kelima, sebagai arti bahwa semua orang itu memiliki beban yang tidak sama. Karena bebannya tidak sama, maka itu memungkinkan bagi setiap orang untuk menolong yang lain. Percayalah, dibutuhkan sejumlah keberanian untuk menemui orang yang kita harapkan untuk membantu kita. Ketika seseorang melakukan suatu kesalahan, dibutuhkan banyak energi untuk mengakui bahwa dirinya bersalah. Dibutuhkan banyak hal untuk sampai kepada pernyataan, saya mohon maaf karena saya bersalah. Percayalah, dibutuhkan energi khusus jika kita itu akan menemui pimpinan dan meminta pertolongannya. Mungkin kita bahkan membutuhkan support dari teman-teman kita agar kita sampai di titik mampu menemui pimpinan dan menyampaikan apa yang ada di pikiran kita. Percayalah juga, dibutuhkan energi yang sangat banyak untuk datang dan meminta pertolongan dari orang lain. Ketika kita ingin meminta pertolongan dan dukungan finansial dari orang lain, kita sudah dihinggapi rasa takut. Rasa takut tidak diterima, rasa khawatir tidak diberi, dan juga ada harapan besar untuk mendapatkan bantuan dari orang tersebut.
ada energi yang cukup besar untuk menghancurkan ego dan datang pada pihak lain mengetuk pintu hatinya untuk meminta pertolongannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, sebagai sesama jemaat di gereja GKI Jati Asih, mungkin kita mengenali orang-orang yang ada di lingkungan kita. Sebagian besar mungkin kita kenal. Dan kita juga dalam kedekatan dan berelasi dengan mereka, kita bisa berbagi satu sama lain. Kita bisa berbagi dengan persoalan anak, kita berbagi dengan persoalan-persoalan ekonomi yang kita hadapi, kita berbagi dengan banyak persoalan yang mungkin terjadi. Kedekatan ini bisa dipakai untuk memahami dan membunyikan serta melakukan apa yang dimaksudkan oleh teks Galatia yang kita baca tadi. Saudara yang dikasihi oleh Kristus, jika kehidupan bersama yang kita bangun tidak kita ketahui kapan berakhirnya, bukankah ini sama artinya dengan mengatakan bahwa sebuah keluarga yang kita bangun itu adalah sebuah keluarga yang ingin kita buat menjadi berharga dan bernilai? Selama ini kita mencari apa yang harus aku lakukan untukmu Tuhan. Selama ini kita menyatakan aku ingin melayani Engkau Tuhan. Dan selama ini kita berseru, pakailah aku Tuhan. Dan saat ini, inilah di depan kita terpampang dengan jelas. Pertama, ada berapa banyak keluarga kita yang dihentikan dari perusahaan akibat musibah corona. Kedua, berapa banyak saudara kita dalam satu gereja ini yang kehilangan pencaharian karena harus memenuhi peraturan PSBB. Masa ini adalah masa yang sangat relevan untuk menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu tentang bagaimana aku melayani Tuhan. Apa yang harus kulakukan untukmu Tuhan? Jika kita kembali lagi kepada teks ayat yang ke-9 disebutkan, janganlah jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya kita akan melihat jika kita tidak menjadi lemah. Kita tidak pernah tahu hari esok. Kita tidak memiliki kemampuan untuk menilik apa yang terjadi di depan nanti. Jika yang saya persiapkan itu harus saya ubah, kadang-kadang kita berpikir apakah ini tidak menimbulkan celaka bagi diri kita. Sebab sebagai manusia, kita toh harus mempersiapkan masa di depan nanti. Tetapi ironisnya, banyak orang yang secara sadar mempersiapkan hari depannya dengan angka-angka di rekening, tabungan, deposito, dan sebagainya. Ada juga yang mempersiapkan masa depannya dengan menghimpun tanah dan bangunan. Tidak salah. Hanya orang bisa mengalami kejatuhan dengan banyaknya himpunan semacam itu yang dipakai untuk menggelembungkan dirinya sendiri. Sehingga orang tidak sadar ketika gelembung itu menjadi besar, dia dapat pecah dan mencelakai dirinya sendiri. Tidak salah orang merancangkan kehidupannya, tetapi yang salah adalah ketika orang menjadi rakus, kerasukan, dan akhirnya menjadi rusak karena terjebak dalam uang dan jumlah-jumlah keuangannya. Kesulitan karena dirinya tidak mampu berbagi dengan sesamanya yang meminta pertolongan. Karena dia berpikir jika saya mengurangi nominal yang saya miliki, maka itu akan mempengaruhi banyak hal bagi saya. Sehingga tolong-menolong itu tidak dapat berjalan karena ketidakmampuan untuk menerima yang kumiliki dan itu menjadi berubah karena menolongmu. Ada orang yang sangat rakus, sangat serakah akan uang dan mengalami kerasukan karena uang.
Mengapa demikian Bapak Ibu? Karena pada ayat 8 dikatakan, barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menabur hidup yang kekal dari roh itu. Kerusakan yang ditimbulkan oleh orang-orang yang rakus akan uang itu sangat mengerikan. Karena dia akan mampu untuk melukai orang lain. Dia akan mampu untuk menyakiti perasaan orang lain. Dia mampu untuk melukai anak, istri, suami maupun keluarganya. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Dapat kita temui dalam 1 Timotius 6 ayat 10. Orang yang kerakusan uang akan kerasukan uang itu sendiri. Kalau kerasukan biasa, kita bisa melakukan pelepasan. Tetapi kerasukan uang, bagaimana melakukan pelepasan terhadap orang seperti ini? Karena yang dirasakannya adalah rasa haus yang tidak berujung. Dibutuhkan kekuatan yang sangat besar untuk menghadapi dan melayani orang semacam ini. Karena harus mengubah alam pikirannya, mengubah hatinya, dan mengubah hidupnya. Jika kita meminta pertolongan dari orang-orang semacam ini, kadang-kadang yang kita miliki adalah tangisan. Dia tidak akan melepaskan uangnya dengan mudah. Kalaupun memberi, dia akan mengikat kita dengan air mata. Dia menabur dengan dagingnya dan akan menuai kebinasaan dengan dagingnya karena sikap yang semacam ini. Orang semacam ini tidak menyadari kerusakan yang dia timbulkan. Orang semacam ini bisa menikmati rumah mewahnya, bisa menghimpun emas dan berlian di dalam kamarnya. Tetapi aura seisi rumahnya adalah aura kematian. Keriuhan rumahnya adalah teriakan amarah. Keriuhan rumahnya adalah cacian dan umbaran umpatan buruk yang terus-menerus. Bukan tawa sukacita. Sangat mengerikan jika kita tidak menyadari bahwa yang kita harus bayar dari segala kerakusan itu adalah hidup kita. Dan bagi orang-orang yang tidak menyadari hal tersebut, maka sesungguhnya Galatia 6 ayat 8 sedang bekerja. Harapan hidup kekal dalam roh telah direnggut darinya. Dia kehilangan sesuatu yang sangat berharga di dunia maupun di surga, yaitu kehidupan. Orang ini hidup di dalam dunia, tetapi sesungguhnya yang dialami adalah rasa kematian. Dan tidak ada harapan baginya untuk kekekalan. Maka saudara yang dikasihi Kristus, ingatlah apa yang kita miliki sekarang ini sesungguhnya hanyalah sebuah titipan dari Tuhan. Tidak ada yang mutlak sepenuhnya menjadi milik kita. Apakah pertolongan kita itu hanya sekedar pertolongan finansial? Tentu saja tidak. Tetapi salah satu upaya untuk menolong orang lain dalam situasi saat ini adalah bantuan finansial. Sebab mereka yang paling tersudut di sekitar kita adalah mereka yang membutuhkan beras. Mereka yang membutuhkan gula. Mereka yang membutuhkan telur dan lauk pauk. Di skala besar, orang yang tersudut saat ini adalah para pelaku ekonomi dan pasar. Jika kita memilih untuk mengecilkannya, maka tolong-menolong tentu ditempatkan dalam konteks di mana kita berada, di mana kita berelasi dengan orang di sekitar kita. Tidak perlu mencari-cari apa yang harus kita lakukan bagi Allah dalam hal tolong-menolong semacam ini. Karena kesempatan ini, itu sesungguhnya sudah datang di depan kita. Di usia yang tidak muda lagi, apakah kesempatan itu datang kepada saya? Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Kristus, jika seseorang mengetuk pintu rumahmu dengan persoalannya, itulah yang namanya kesempatan yang Tuhan berikan untuk menguji dirimu.
Apakah hatimu kau berikan bagi orang itu? Apakah engkau memberikan rasa empatimu bagi kedukaan? Apakah tenaga dan waktumu diserahkan untuk menguatkan saudaramu itu? Jika seseorang mengirimimu pesan karena persoalannya, itulah kesempatan bagimu untuk menilik pekerjaanmu untuk kerajaan Allah. Lalu saudara dan dalam usia mudamu bertanya, apakah kesempatan itu datang saat ini? Jika saudaramu, jika rekan kerjamu, jika tetanggamu dengan bebannya datang kepadamu, apakah kau tidak terpanggil untuk meringankannya? Semua orang saat ini dipakai untuk kemuliaannya. Semua hal yang datang kepadamu itu bisa menjadi berkat hanya bagi yang memahami bahwa memberi itu tidak perlu mengingat dan yang mengambil itu takkan melupakan. Jika kita ingat teks Lukas pasal 7 ayat 41 sampai 43 yang berbunyi, ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang, yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapus hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan lebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Sesungguhnya mereka yang datang pada kita meminta pertolongan akan menjadi orang yang mengambil pertolongan tanpa mampu melupakan apa yang kita lakukan. Orang tersebut dalam doa-doanya akan menaikkan doa pada Tuhan dan menyebut nama kita. Dan bagi orang yang memberi pertolongan, janganlah pernah memberi dengan mengingat-ingat perbuatanmu. Sebab yang kau lakukan bagi orang lain adalah bagian kecil dari yang Tuhan pernah lakukan untukmu. Kalau kita tilik kehidupan kita masing-masing, tidak ada seorang pun yang tahu pertama tentang hari esok. Dan yang kedua, tidak ada yang tahu apa yang akan Tuhan kerjakan bagi kehidupanmu, apa yang akan Tuhan berikan bagi hidupmu. Tetapi hari ini dan saat ini, detik ini adalah milik kita. Banyak yang mengambil pujian dari lagu favoritnya. Hidup adalah kesempatan. Hidup ini harus melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Dan dengan tegas di akhir Galatia 6 ayat 10 dikatakan, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Ini adalah saat yang paling tepat di mana kita mengapresiasi kebaikan Tuhan. Di mana kita menjawab semua panggilan yang Tuhan berikan kepada kita untuk orang lain. Terima kasih untuk langit dan bumi yang tercipta karena kasih-Mu dan keluarga yang Kau berikan untuk menyempurnakannya. Terima kasih untuk rumah dan gereja yang Kau hadirkan karena kehendak-Mu sehingga kami diizinkan melayani-Mu. Terima kasih untuk memiliki-Mu sebagai satu-satunya tujuanku, sehingga masa depanku adalah merayakan kehidupan bersama-Mu selamanya. Ini adalah doa yang kita naikkan dalam rangka ucapan syukur kita kepada Allah. Rowling, penulis Harry Potter, menyumbangkan uang dalam jumlah yang cukup besar karena dia berpikir ini adalah cara yang bijak untuk mengubah hidup orang lain. Pengusaha muda sekaligus CEO Facebook yang kita ketahui, Mark Zuckerberg, dia menyumbangkan 2,4% dari kekayaannya untuk badan amal. Ada juga George Soros
yang sangat kuat dalam spekulasi di keuangan global. Pengusaha ini menyumbangkan kekayaannya melalui Yayasan Open Society untuk mendukung demokrasi dan hak asasi manusia. Jika kita mengikat diri kita, jika kita memiliki kemelekatan terhadap harta kekayaan kita, maka teks Galatia yang kita baca ini tidak akan mampu kita bunyikan dalam kehidupan kita. Ayat terakhir dari Galatia 6 yang kita baca saat ini adalah ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Siapa saja yang terpanggil untuk menjadi hambanya, maka ini adalah masa di mana orang bisa melakukan karya dalam hidupnya untuk kemuliaan Allah. Terima kasih untuk langit dan bumi yang tercipta karena kasih-Mu, dan keluarga yang Kau berikan untuk menyempurnakannya. Terima kasih untuk rumah dan gereja yang Kau hadirkan karena kehendak-Mu, sehingga kami diizinkan untuk melayani. Terima kasih untuk memiliki-Mu sebagai satu-satunya tujuan, sehingga masa depanku adalah merayakan kehidupan bersama-Mu selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Kristus, kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini, dan mari kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena Engkau mengasihi kami secara luar biasa. Engkau menguatkan anak-anak dan keluarga kami. Engkau menguatkan pasangan hidup kami, sehingga dalam masa-masa sulit semacam ini, kami boleh saling menopang satu dengan yang lain. Jika saat ini Tuhan orang-orang di dekat kami, jika saat ini Tuhan keluarga di sekitar kami, membutuhkan uluran tangan kami, biarlah Engkau Tuhan menolong kami agar kami mampu untuk menolong mereka. Biarlah kasih dan pengasihan-Mu yang tidak pernah putus akan anak-anak-Mu ini boleh terus berlanjut demi kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa ya Tuhan bagi gereja kami, bagi pergumulan yang terjadi di tempat ini. Sapalah kami ya Tuhan sehingga kami boleh berbuah di lingkungan gereja ini. Satukan hati kami Tuhan untuk membangun tempat ini, untuk membangun umat-Mu. Satukan kami ya Tuhan untuk membangun gereja-Mu, terlebih membangun iman kami masing-masing. Tuhan, di antara kami masih banyak saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit dan terbaring, baik di rumah maupun di rumah sakit. Biarlah Engkau menilik mereka satu persatu. Engkau Tuhan menolong para dokter, sehingga lewat para dokterlah mereka boleh dijamah dan disembuhkan, dan pulih seperti sedia kala. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang akan berjuang Tuhan, untuk menempuh ujian masuk perguruan tinggi. Biarlah Engkau Tuhan menolong mereka. Engkau menguatkan mereka, membuka pikiran mereka, sehingga mereka dimampukan untuk menjalankan ujian dengan baik. Kami berdoa untuk orang tua, para lansia yang saat ini mungkin dalam kondisi yang tidak baik. Biarlah Engkau Tuhan tetap menjadi penolong mereka, sahabat mereka, karena mereka Tuhan hanya mengandalkan Engkau semata-mata untuk bersama dengan mereka. Tolong ya Tuhan agar para orang tua kami ini boleh menjalankan kehidupan mereka sehari-hari dengan baik. Meskipun terkungkung di dalam rumah, tetapi mereka boleh Tuhan menjalankan aktivitas dan boleh tetap memuliakan Engkau.
kerinduan mereka untuk berkumpul bersama di tempat ini, di gereja-Mu, kiranya Tuhan boleh terjawab pada waktunya. Kami percayakan kehidupan kami masing-masing, kami percayakan kehidupan gereja kami percayakan negara kami percayakan dunia ini Tuhan hanya dalam pengasihan-Mu saja. Kami yakin dan percaya bahwa Allah sumber pengasihan tidak akan pernah meninggalkan kami. Di dalam Yesus Kristus kami menaikkan doa ini. Amin.